Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman dan juga akan belajar Torah yang akan berbicara tentang bulan Kislu. Dan secara khusus firman Tuhan yang berbicara tentang bulan Kislu ini akan berbicara juga tentang the dream come true. Apa artinya dream come true itu? Artinya apa saudara? Ada yang tahu? Mimpi yang menjadi kenyataan. Apa maksudnya ini? Nanti kita akan tahu dan kita akan sampai ke sana, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini tanpa terasa kita sudah ada di hari ke-17 dari bulan ke-9 dalam penanggalan Ibrani, yang bulan ke-9 itu disebut dengan bulan Kislu. Dan ini artinya kalau kita sudah ada di hari ke-17 dari bulan Kislu, itu artinya juga kita sudah ada di tanggal 17 Kislu sekarang ini. Dan kalau sekarang ini kita sudah ada di tanggal 17 Kislu, ini artinya sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Hanukkah. Hanukkah itu diperingati atau dirayakan setiap tanggal 25 Kislu. Dan tanggal 25 Kislu tahun ini jatuh pada tanggal 14 Desember 2025. Dan 25 Kislu itu dimulai dari tanggal 13 Desember pukul 6 sore sampai dengan tanggal 14 Desember pukul 6 sore. Itulah tanggal 25 Kislu. Jadi tanggal 13 Desember pas hari Sabat minggu depan, kita akan bersama-sama merayakan Hanukkah atau memperingati Hanukkah. Karena tanggal 13 Desember jam 6 sore itu sudah masuk ke tanggal 25 Kislu. Nah, di sini saudara, sekali lagi saya memberitahu, Hanukkah itu memang bukan bagian dari 7 hari raya. Tetapi sekalipun Hanukkah bukan bagian dari 7 hari raya, Hanukkah itu boleh untuk kita rayakan atau kita peringati. Kenapa kok Hanukkah yang bukan bagian dari 7 hari raya tetapi boleh kita rayakan itu kenapa? Yang pertama, karena Hanukkah juga dinubuatkan di dalam Torah, yaitu di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal, ada yang ingat? Pasal 24. Jadi setelah perintah merayakan 7 hari raya, di kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-44. Begitu kita selesai dengan ayat 44-nya di pasal 23, setelah pasal 23 otomatis kita masuk ke pasal berapa? 24. Nah, di pasal 24 ayat 1 sampai 4 atau ayat 1 sampai berapa itu saya lupa, pokok di awal-awal ayat, itulah ayat yang mencatat nubuatan, peringatan atau perayaan Hanukkah. Sekalipun saudara, oleh orang yang tidak tahu atau tidak paham dengan nubuatan ini, seringkali saya perhatikan Hanukkah itu dianggap tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi di sini saya ingin memberitahu kita tidak usah pusingkan, kita biarkan saja, namanya saja orang itu tidak paham, tidak tahu, maka dia mengatakan seperti itu. Cuman yang cukup disayangkan begini, seharusnya kalau tidak tahu dan tidak paham, itu mencari tahu. Jangan buru-buru mengatakan Hanukkah, Purim dan Tisha B'Av itu tidak ada di dalam kitab suci, jadi tidak perlu dirayakan. Nah, itu yang disayangkan. Memang Hanukkah, Purim dan Tisha B'Av tidak pernah ditulis letterlek perayaannya di dalam kitab suci.
Tetapi Hanukah, Purim, dan Tisha B'Av ada di dalam kitab suci, tetapi bentuknya itu sebuah nubuatan. Yang namanya nubuatan itu memang tidak bisa dilihat kasat mata seperti kita melihat perayaan-perayaan lainnya, seperti Pesah, Hamatsah, sampai dengan perayaan Sukkot, tidak bisa. Namanya saja apa? Nubuatan. Yang namanya nubuatan itu berarti ada usaha untuk membongkar supaya kita tahu apa yang dinubuatkan oleh ayat-ayat di dalam kitab suci atau ayat-ayat di dalam Torah. Jadi memang Hanukah, Purim, dan Tisha B'Av itu tidak ditulis letterlek di dalam kitab suci, tetapi Hanukah, Purim, dan Tisha B'Av dinubuatkan di dalam kitab suci. Jadi ini yang pertama. Kenapa kok Hanukah? Sekalipun Hanukah itu bukan masuk dalam daftar 7 hari raya, tetapi kok boleh kita rayakan? Karena Torah juga menubuatkan tentang Hanukah. Lalu yang kedua, Hanukah boleh kita rayakan. Bahkan tidak hanya saya katakan boleh kita rayakan, tetapi harus kita rayakan atau kita peringati. Itu karena ada pesan penting dari perayaan Hanukah yang bisa kita tarik sebagai satu pelajaran yang sangat penting untuk iman kita. Karena di perayaan Hanukah ini, saudara, kita akan melihat bahwa satu bangsa yang besar yang menjadi akar iman kita, itu pernah hancur gara-gara ulah segelintir orang dari mereka yang menginginkan kehidupannya itu tidak diatur oleh Torah lagi. Jadi intinya begini, saudara, semua yang ada di kitab suci itu tidak ada yang tidak berguna. Semua yang ada di kitab suci, baik yang tertulis secara letterlek maupun yang ditulis dalam bentuk nubuatan, itu tidak ada yang tidak berguna. Tetapi semuanya berguna dan semuanya juga bermanfaat untuk iman kita. Cara kita merenungkan, kalau saudara mungkin kebingungan, di sini saudara diajar Hanukah, Purim, dan Tisha B'Av boleh dirayakan. Tetapi di luaran sana saudara pas nonton YouTube ada orang yang mengajar Hanukah, Purim, dan Tisha B'Av tidak ada di dalam kitab suci, jadi tidak usah dirayakan. Nah mungkin di situ saudara ada di tengah-tengah kebingungan. Cara merenungkannya itu begini loh saudara. Yang paling gampang, saudara renungkan saja begini, kalau tidak berguna, untuk apa ditulis di dalam kitab suci? Itu cara yang paling merenungkan, paling gampang cuman begitu. Kalau tidak berguna, untuk apa ditulis di kitab suci? Dan kalau memang tidak berguna, untuk apa dinubuatkan di dalam kitab suci? Nah itu cara yang paling gampang. Kalau saudara kebingungan, sakjane Hanukah, Purim, dan Tisha B'Av itu harus dirayakan atau tidak? Memang bukan bagian dari 7 hari raya, tetapi boleh kita rayakan dan boleh kita peringati. Tidak jadi masalah saudara-saudara sekalian, karena 3 hari raya tambahan ini, 3 hari raya ini semuanya juga dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mendekati peringatan Hanukah atau perayaan Hanukah atau hari-hari ini, seperti hari yang sedang kita hidupi malam ini saudara. Bulan Kislew itu akan menjadi bulan yang paling gelap di antara bulan-bulan lainnya dalam penanggalan Ibrani. Kenapa kok bulan Kislew itu akan jadi atau menjadi bulan yang paling gelap di antara bulan-bulan lainnya di dalam penanggalan Ibrani? Itu karena apa? Itu karena waktu untuk matahari bersinar, waktu atau durasinya itu lebih singkat ketimbang bulan yang bersinar. Dan otomatis saudara, kalau lebih lama bulannya yang bersinar, berarti lebih lama siangnya atau lebih lama malamnya? Kalau lebih lama bulannya yang bersinar,
berarti lebih lama siangnya atau lebih lama malamnya? Lebih lama malamnya. Nah, malam yang lebih lama, inilah yang dimaksud bulan Kislew, itu bulan yang paling gelap hari-harinya, secara khusus hari-hari mendekati peringatan atau perayaan Hanukkah, kalau dibandingkan dengan hari-hari di dalam bulan-bulan lainnya dalam penanggalan Ibrani. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita coba melihat kisahnya Adam di dalam kitab suci, rupanya ada satu kisah tentang Adam yang tidak pernah dicatat di dalam kitab suci. Ada satu kisah, bahkan tidak hanya satu kisah, tetapi ada beberapa kisah yang sekarang ini baru saya temukan, itu 2 kisah tentang Adam yang tidak dicatat di dalam kitab suci yang kita pegang sekarang ini. Baik itu kitab suci terbitan LAI maupun kitab suci ILT. Sekarang ini saya sudah menemukan ada 2 kisah tentang Adam yang tidak dicatat sama sekali di dalam kitab suci yang kita pegang sekarang ini. Nah, tetapi saudara, sekalipun di dalam kitab suci yang kita pegang sekarang ini, kisah tentang Adam ini tidak dicatat, tetapi oleh atau melalui Midrash Yehudi kita diberitahu bahwa setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam dia menyadari bahwa selama 3 bulan pertama hidupnya, hari-hari itu dia rasakan semakin pendek. Nah, lalu ketika dia merasakan hari-hari itu semakin pendek, saat itu Adam berkata begini, "Celakalah aku, karena aku telah berdosa. Dunia di sekitarku menjadi gelap dan kembali ke keadaan kacau dan membingungkan. Ini pastilah jenis kematian yang telah dijatuhkan kepadaku dari surga." Saya mau tanya saudara, pernah ketemu ayat ini di dalam kitab Kejadian atau kitab yang membahas tentang Adam? Tidak pernah. Tetapi sekalipun kita tidak pernah, rupanya Adam itu pernah ngomong seperti ini. Setelah dia jatuh dalam dosa, lalu dia menyadari kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyadari bahwa selama 3 bulan pertama hidupnya, hari-hari itu semakin pendek dia rasakan. Lalu di situ dia berkata, "Celakalah aku, karena aku telah berdosa. Dunia di sekitarku menjadi gelap dan kembali ke keadaan kacau dan membingungkan. Ini pastilah jenis kematian yang telah dijatuhkan kepadaku dari surga." Kata-kata seperti ini tidak pernah kita temukan di dalam kitab suci yang kita pegang sekarang ini. Dan setelah Adam menyadari dosanya, saat itu Adam berdoa dan berpuasa. Setelah 8 hari dia berdoa dan berpuasa, Adam melihat hari-hari mulai memanjang lagi. Kalau di sini dikatakan hari-hari itu semakin pendek ketika dia jatuh dalam dosa, tetapi setelah Adam itu melakukan tesyufah, dia berdoa dan berpuasa, dia melihat hari-hari mulai memanjang lagi. Nah, di sini saya kasih catatan begini saudara, yang dimaksud hari-hari itu siang hari. Yang kalau dalam bahasa Inggris siang hari itu ditulisnya dengan kata apa? Day. Maka kalau kita mau nyebut siang dan malam, bahasa Inggrisnya apa? Day and night. Day itu siang hari, night itu malam hari. Saudara-saudara sekalian, apa yang saudara lihat di depan ini memang tidak ditulis di dalam kitab suci yang kita pegang. Kenapa kok tidak ditulis di dalam kitab suci yang kita pegang itu, karena apa? Ya karena memang banyak kisah yang hilang. Yang kedua, banyak kisah yang hilang itu ternyata hilangnya itu karena tidak dikanonkan. Kalau tidak dikanonkan, berarti bisa saya katakan kisah yang hilang itu memang sengaja dihilangkan, bukan hilang begitu saja, tetapi memang sengaja dihilangkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Sehingga ketika kisah-kisah itu dihilangkan, kita jadi tidak tahu saudara dengan kisah-kisah ini. Nah ini sama seperti halnya dengan Adam, atau kisahnya Adam, yang ternyata Adam itu juga dibaptis Bapak Yahweh. Tetapi Adam yang dibaptis Bapak Yahweh ini tidak akan pernah saudara temukan di dalam kitab suci yang saudara pegang sekarang ini. Tetapi di kitab Mose atau di dalam kitab Musa, kisahnya Adam yang dibaptis Bapak Yahweh itu ditulis. Kalau tidak salah di dalam kitab Mose atau kitab Musa, kalau tidak pasal 3 atau pasal ke-6. Kitab Musa atau kitab Mose pasal 3 atau pasal 6 ini sama seperti kitab Kejadian, cuman saya lupa pasalnya pasal berapa. Tetapi kalau saya coba compare dengan kitab Kejadian pasal tersebut, isinya itu sama sampai di beberapa ayat. Nah, ketika kitab LAI dan ILT berhenti menceritakan kisahnya Adam, kitab Mose itu masih lanjut menceritakan tentang kisahnya Adam, sampai akhirnya ketemu bahwa Adam itu ternyata juga dibaptis oleh Bapak Yahweh. Nah, maka dengan demikian saudara, genaplah kitab suci atau firman Tuhan yang dikatakan, Yesua datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi Yesua datang itu untuk menggenapi Torah. Jadi kalau Yesua itu dibaptis oleh Yohanan, dengan kata lain saya sedang mengatakan begini, Yesua dibaptis itu karena di Torah ada yang dibaptis. Tetapi orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang Yahudi yang menolak Yesua, sampai sekarang ini mereka tidak pernah menerima baptisan Yohanan yang dilakukan oleh Yesua, itu tidak pernah diterima oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan apa? Kami tidak menerima baptisan Yohanan karena di Torah tidak ada baptisan seperti Yohanan. Yang ada di Torah itu mikweh atau pembasuhan, di mana orang yang mau dibasuh itu akan menenggelamkan dirinya di kolam pembasuhan, dan mereka beranggapan bahwa mikweh dan baptisannya Yohanan itu tidak sama. Memang saya katakan mikweh pembasuhan ini dengan baptisannya Yohanan itu tidak sama. Tetapi bukan berarti di Torah tidak ada orang yang dibaptis. Nah, melalui kitab Mose ini saudara, kita tahu ternyata di Torah itu ada orang yang dibaptis. Dan orang atau manusia yang dibaptis itu ternyata orang atau manusia pertama di dunia ini yang namanya Adam. Itu dibaptis oleh Bapak Yahweh. Maka genap saudara, Torah itu betul-betul digenapi Yesua. Yesua itu kan disebut sebagai Adam yang kedua. Lah kalau Adam yang kedua dibaptis, itu karena Adam yang pertamanya juga dibaptis. Gitu loh saudara-saudara sekalian ya. Jadi ini sama seperti halnya kisahnya Adam yang dibaptis Bapak Yahweh yang tidak pernah kita lihat di dalam kitab suci kita. Kisah tentang Adam yang merasa berdosa, lalu di situ dia berdoa dan berpuasa. Karena saat itu ketika dia jatuh dalam dosa, dia melihat siang hari itu kok jadi lebih cepat. Tapi kegelapan itu yang namanya malam, itu lebih lama dia rasakan. Dan di situ ketika dia sadari, dia bertobat, dia berdoa dan berpuasa. Setelah genap 8 hari dia berdoa dan berpuasa, dia melihat siang hari itu kembali seperti sedia kala. Durasinya matahari bersinar itu kembali seperti sedia kala sebelum dia jatuh di dalam dosa. Nah, sebelum saya lanjutkan saudara, saya juga mau menjelaskan yang ada di depan ini. Kalau di sini saudara melihat ada kata jenis kematian, itu bukan berarti kematian itu jenisnya banyak. Yang namanya kematian atau mati, ya jenisnya cuma satu, mati ya mati, sudah. Tidak ada kematian jenis ini atau jenis itu, tidak ada.
Sekalipun banyak keadaan atau kata yang bisa menggambarkan tentang kematian. Misalkan begini, saya sebut begini, misalkan saya ngomong begini, saya ketemu orang dan saya lihat orang itu rohaninya sudah mati. Pertanyaannya ketika saya mengatakan orang itu rohaninya sudah mati, apakah tubuh fisiknya orang itu mati? Tidak. Tubuh fisiknya masih hidup, tetapi karena tidak ada pertumbuhan yang saya perhatikan dalam imannya, dalam kerohaniannya, akhirnya saya lihat orang itu iman dan rohaniannya itu bantet. Setelah bantet, tidak bertumbuh, tidak berkembang, jadi lumpuh iman dan kerohaniannya. Lama-lama kalau sudah lumpuh tetap tidak sadar juga, orang itu jadi apa? Mati kerohaniannya, saudara. Tetapi apakah tubuh fisiknya mati? Tidak. Tubuh fisiknya tetap hidup, tetapi iman dan kerohaniannya mati, saudara-saudara sekalian. Ini kalau saya gambarkan atau saya ilustrasikan, itu sama seperti halnya ketika kita katakanlah kehilangan dokumen penting. Misalkan apa dokumen penting itu? Paspor. Pas kita kehilangan paspor, kita ngomong apa? Waduh, mati ya aku, pasporku hilang. Pertanyaannya waktu saudara ngomong, waduh, mati aku, pasporku hilang. Tubuh fisik saudara mati atau tidak? Tidak. Ya. Jadi kira-kira seperti itu saudara. Yang dimaksud jenis kematian itu sesuatu yang kita anggap sebagai bencana atau kita anggap sebagai masalah yang besar. Nah, kita kembali lagi ke firman Tuhan. Tadi Adam berdoanya selama berapa hari? Coba saudara ingat-ingat. Adam berdoanya berapa hari? Dia 8 hari berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara sekalian, 8 hari ketika Adam berdoa dan berpuasa ini, 8 hari ini juga bayangan dari perayaan Hanukkah. Jadi kalau 8 harinya Adam berdoa dan berpuasa itu bayangan dari Hanukkah, ini artinya selain kitab Imamat 24 yang menubuatkan tentang perayaan Hanukkah, rupanya doanya Adam selama 8 hari ini juga bayangan dari perayaan Hanukkah. Karena apa? Kok saya katakan doanya Adam dan puasanya Adam selama 8 hari itu bayangannya Hanukkah itu karena apa? Karena Hanukkah itu juga dirayakan selama berapa hari? 8 hari. Maka saudara bisa melihat menorah Hanukkah, cabangnya itu bukan 7 seperti ini. Tetapi menorah Hanukkah itu cabangnya ada 9. 4 di kanan, 4 di kiri, yang tengah itu Syamas disebutnya. Syamas itu gambaran Yesua. Syamas itu api utamanya yang akan ngasih api-api untuk 4 cabang kanan dan 4 cabang kiri. Jadi misalkan ini menorah Hanukkah yang disebut Hanukiah. Menorah Hanukkah itu namanya Hanukiah. Ini yang sini ini jumlahnya 4, kalau ini kan 3 ya. Kalau Hanukkah sini 4, di sana 4. Berarti 4 tambah 4 berapa? 8 tambah 1, 9. 8 ini gambaran dari Hanukkah itu yang tadi disebutkan apa? Waktu Adam berdoa, dia berdoanya selama 8 hari. Itu yang dimaksud doanya Adam dan puasanya Adam 8 hari itu gambaran dari Hanukkah, bayangan dari Hanukkah. Lah yang tengah ini disebut Syamas. Syamas itu siapa? Syamas itu gambaran Yesua. Yesua sebagai terang yang utama yang akan memberi terang untuk cabang-cabang lainnya, yaitu 4 cabang kanan dan 4 cabang kiri. Jadi hari pertama Hanukkah, api itu akan diambil dari sini. Ini nyala terus. Apa namanya? Ini disebut apa jenenge? Cawan. Cawan yang ini akan nyala terus. Sudah ada apinya. Lalu Kohen Gadol atau imam besar akan ngambil api dari sini, terus yang sini dinyalakan hari pertama. Hari kedua
seperti itu lagi, ambil api dari sini, cabang yang kedua dinyalakan. Hari ketiga seperti itu juga, dan seterusnya sampai dengan hari ke-8 perayaan Hanukkah itu selesai. Jadi saudara-saudara sekalian, 8 hari ketika Adam berdoa dan berpuasa, itu sebetulnya juga bayangan dari Hanukkah. Maka kalau ada orang mengatakan Hanukkah tidak ada di dalam kitab suci, ya saya menyadari, itu karena orangnya tidak tahu. Cuman mbok yao jangan buru-buru ngajar orang tidak ada di dalam kitab suci. Yang saya kasihani itu yang diajar. Karena yang diajar itu akan selalu mengikuti pengajarnya. Tapi kalau pengajarnya mengatakan tidak ada di dalam kitab suci, tidak usah dilakukan. Yang tersesat itu masalahnya bukan cuma pengajarnya, tapi pengikutnya atau yang mengikuti pengajaran itu. Lah itu kasihan, saudara-saudara sekalian. Akibatnya jemaatnya yang mengikuti jadi tidak tahu pesan pentingnya dari perayaan Hanukkah itu apa, jadi tidak tahu. Nah itu yang saya sebut justru orang-orang yang mengikuti pengajaran ini justru bisa saja menggenapi Hosea 4 ayat 6a. Binasa karena kurang pengetahuan. Lah karena apa kok kurang pengetahuan? Karena pengajarnya sendiri kurang pengetahuan. Sehingga ketika dia ngajar ke orang lain, yang mendengarkan jadi ikut-ikutan kurang pengetahuan. Masalahnya kalau sampai kekurangan pengetahuan, jadinya apa? Jadinya binasa. Gitu loh. Nah itu yang saya sayangkan seperti itu. Jadi sekali lagi, 8 hari Adam berdoa itu bayangan dari perayaan Hanukkah. Karena Hanukkah juga dirayakan selama 8 hari. Dan tepat setelah 8 hari Adam berdoa dan berpuasa. Di depan ini disebutkan apa? Setelah 8 hari dia berdoa dan berpuasa, Adam itu melihat apa ini? Siang hari mulai memanjang lagi. Durasi siang hari yang tadinya pendek lebih panjang malamnya. Setelah dia bertobat, dia berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Yahweh Elohim. Saat itu dia melihat hari-hari atau siang hari itu jadi panjang lagi. Kalau sebelumnya dia melihat malam hari itu durasinya lebih lama, bulan itu lebih lama bersinar ketimbang mataharinya. Sekarang Adam itu sudah melihat bahwa sinar matahari, waktunya bersinar itu sudah kembali seperti sedia kala. Matahari bersinar lebih lama dari pada saat dia jatuh di dalam dosa. Nah, 8 hari setelah Adam berdoa ini, inilah ketika 8 cabang menorah Hanukkah sudah menyala semua. Jadi 8 hari setelah Adam selesai berdoa ini, inilah ketika 8 cabang menorah Hanukkah sudah menyala semuanya. Ketika semua cabang menorah Hanukkah sudah menyala, otomatis yang terjadi apa saudara? Kalau 8-8-nya, 4 kanan 4 kiri, sudah menyala semua, yang akan terjadi apa? Tempat di sekitar menorah Hanukkah itu akan jadi apa? Terang, saudara-saudara sekalian. Nah, tempat di sekitar menorah Hanukkah yang jadi terang ini, inilah bayangan dari perayaan Hanukkah, karena Hanukkah itu juga disebut hari raya terang. Ya, Bapak Ibu, saudara paham sampai di sini? Ya, jadi saya berharap jangan ada di antara saudara yang bingung lagi. Setelah 8 cabang menorah Hanukkah itu menyala semua, yang adalah gambaran juga dari Adam selesai berdoa setelah 8 hari. Dia melihat siang hari terang itu lebih lama. Itulah
Saat dimana 8 cabang menorah itu sudah menyala semua, dan itu gambaran atau bayangan dari Hanukkah. Karena Hanukkah itu juga disebut hari raya terang. Nah, cuman seringkali begini saudara. Hanukkah yang disebut hari raya terang ini, seringkali saya lihat sering disalahpahami oleh kekristenan. Sehingga kekristenan menganggap apa? Hanukkah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Kok kekristenan menganggap Hanukkah hari Natalnya orang-orang Yahudi itu kenapa? Karena kalau pas orang Kristen Natalan, orang Kristen menyalakan apa? Lilin. Orang Kristen menyalakan lilin. Ini yang kaitannya sama ini dulu, ya. Pohon terang memang. Tapi yang kaitannya dengan menorah Hanukkah, orang Kristennya menyalakan apa kalau pas Natal? Lilin. Lah orang Yahudinya menyalakan pelita menorah Hanukkah. Nah, ketika sama-sama menyalakan api ini, orang Kristennya berpikir, oh, Hanukkah itu Natale wong Yahudi. Hanukkah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi. Itu salah, keliru saudara-saudara sekalian. Hanya gara-gara apa? Orang Kristennya pas Natalan menyalakan lilin, orang Yahudinya menyalakan pelita, menorah, saudara-saudara sekalian. Dan tidak kebetulan, Hanukkah jatuhnya itu di akhir bulan Kislu, yang kalau dikonvert ke kalender Gregorian, akhir bulan Kislu di sekitar minggu ketiga bulan Kislu, itu jatuhnya di awal bulan Desember kalau kalender Gregorian. Jadi pas gitu loh. Orangnya berpikir apa? Pas Desember kok orang Yahudi menyalakan pelita menorah Hanukkah. Oh, berarti Hanukkah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi. Padahal itu salah. Saudara-saudara sekalian, itu keliru. Maka inilah kenapa seringkali saya mengatakan apa? Salah kalau kita menyalakan menorah Hanukkah pakai lilin, itu salah sebetulnya. Saya harus mengatakan, sekalipun banyak penyembah Yahweh yang ketika menyalakan pelita menorah Hanukkah, menorahnya Hanukkah, dikasih lilin satu-satu, tapi saya harus mengatakan itu salah. Yang benar menyalakan pelita menorah Hanukkah, pakainya itu cawannya ini dikasih minyak zaitun, terus dikasih sumbu, lalu dibiarkan minyak itu merambat dulu ke sumbu yang paling atas, baru dinyalakan. Gitu loh. Bukan pakai lilin, yang benar itu pakai minyak zaitun. Loh, orang Yahudi saja pakai lilin loh, kok Bapak berani menyalahkan? Sekalipun itu orang Yahudi yang menyalakan lilin juga pas Hanukkah, di menorah Hanukkahnya, itu salah besar. Karena apa? Latar belakang perayaan Hanukkah itu satu diantaranya juga untuk memperingati peristiwa mujizat minyak, bukan peristiwa mujizat lilin, bukan, saudara. Tapi untuk memperingati mujizat apa? Minyak, saudara-saudara sekalian. Ya, lilin itu justru bikin rancu. Lilin itulah yang bikin Hanukkah itu dianggap Natalnya orang-orang Yahudi. Oh, karena orang-orang Yahudinya menyalakan lilin dan lilinnya ditaruh di atas menorah Hanukkah, berarti Hanukkah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi. Itu salah kaprah. Jadi justru lilinnya itu yang bikin rancu dan bikin salah kaprah, dan orang Kristen berpikir Hanukkah itu Natalnya orang-orang Yahudi. Karena pada waktu orang-orang Yahudi menyalakan pelita menorah itu pakainya lilin gitu loh. Nah, ini justru lilinnya itu yang bikin rancu, saudara-saudara sekalian. Seharusnya menyalakan menorah Hanukkah, pakainya itu minyak zaitun, bukan pakai lilin. Lah larang no minyak zaitun, ya memang. Tetapi kalau mau yang benar ya seperti itu. Kalau mau menyalakan ya pakai minyak zaitun, bukan pakai lilin. Karena minyak zaitun dan lilin itu tidak sama bahan dasarnya, saudara.
Minyak zaitun, bahannya dari apa? Bahan dasarnya. Namanya saja minyak zaitun, pasti bahan dasarnya buah zaitun. Yang diapain buah zaitunnya? Buah zaitunnya itu akan ditumbuk sampai keluar minyaknya. Minyaknya dikumpulkan, itu pun setelah terkumpul minyaknya, tidak langsung ditaruh di cawan-cawan itu. Tetapi akan dikuduskan dulu selama 8 hari, baru dituangkan ke cawan-cawan ini. Setelah itu baru dinyalakan. Jadi bahan dasarnya saja sudah tidak sama. Kalau minyak zaitun dari buah zaitun yang ditumbuk dan dikuduskan dulu, tapi kalau lilin bahan dasarnya apa? Ada yang tahu enggak? Lilin itu bahan dasarnya parafin. Lah parafin kan ada minyaknya juga. Ya memang. Cuman minyaknya parafin itu campuran hidrokarbon dan minyak bumi atau batu bara. Bukan minyak zaitun, tapi minyak dari dalam bumi. Tidak sama saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini tidak sama dengan minyak zaitun yang bahan dasarnya itu dari buah zaitun. Karena pasti asap pembakarannya saja, itu saya pernah coba minyak goreng. Ya, minyak goreng itu padahal minyak apa itu? Kelapa. Minyak goreng saja sama minyak zaitun, asap bakarannya sudah tidak sama, saudara. Yang minyak goreng itu baunya lebih sangit, lebih menyengat. Tapi kalau yang minyak zaitun itu baunya tidak seperti baunya minyak goreng, asap bakarannya itu tidak sama, saudara-saudara sekalian. Lah apalagi kalau minyak yang dari dalam bumi, itu jauh lebih kotor lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sekarang kita sudah bisa melihat bahwa 8 hari Adam berdoa dan berpuasa ini juga memang bayangan dari Hanukkah. Dan ini yang pertama, tentang bulan Kislu. Lalu yang kedua, tentang bulan Kislu. Bulan Kislu disebut juga bulan mimpi. Karena apa? Kok bulan Kislu itu disebut bulan mimpi? Karena di bulan Kislu ini, pembacaan Torah mingguan orang-orang Yahudi itu banyak membaca tentang mimpi-mimpi dalam tanda kutip. Yang dimaksud banyak membaca tentang mimpi-mimpi itu membaca kisah tokoh-tokoh kitab suci yang pernah bermimpi. Siapa? Satu di antaranya itu Yosef atau Yusuf. Atau kisah mimpinya Yusuf. Dan Yusuf yang disebut Safnat Paneah atau pengungkap rahasia. Setelah Yusuf itu berhasil mengungkap arti mimpinya, Farao atau Firaun. Yusuf itu gambaran dari Yesua. Kenapa kok saya katakan Yusuf itu gambarannya Yesua itu kenapa saudara? Karena Yusuf dan Yesua itu sama-sama pernah ditolak oleh orang-orang terdekatnya. Kalau Yusuf, orang-orang terdekatnya yang menolak siapa? Keluarganya, saudara-saudaranya. Gara-gara apa saudara? Waktu itu Yusuf itu cerita, dia sekali lagi? Bermimpi. Dia melihat ada 11 berkas gandum. Dan saat itu dia melihat 11 berkas gandum itu pucuknya itu mentiung. Mentiungnya apa ya? Menunduk. Yang disebut kamu 11 berkas gandum itu gambaran kamu yang suatu hari kelak nanti kamu itu akan sujud menyembah aku. Si berkas gandumnya Yusuf berdiri biasa. Ya, gandumnya itu tidak mengkelung begini. Tapi yang 11 itu mengelilingi Yusuf dan menunduk berkas gandumnya. Yang diartikan Yusuf, aku itu tidak ngerti. Tapi suatu hari kelak, kalau aku menafsirkan mimpiku, itu artinya kamu akan sujud menyembah aku. Lah di situ saudara-saudaranya yang dengar omongannya Yusuf ini apa? Marah mereka. Yusuf, kamu kok sombong? Dan dengar baik-baik ya. Sampai kapanpun kami bersebelas tidak akan pernah sujud menyembah kamu. Walau bagaimanapun
kamu itu saudara kami. Masa kami suruh sujud nyembah kamu? Tetapi terjadi atau tidak, saudara? Terjadi. Saudara-saudaranya mengalami satu masalah dan mereka minta tolong sama Yusuf itu sambil apa? Bersujud minta tolong kepada Yusuf. Yusuf itu ditolak keluarganya. Sedangkan Yesua juga ditolak sama keluarganya. Sekarang saya mau tanya, keluarganya Yesua yang menolak Yesua itu siapa? Saudara kan berpikir, Yesua itu hanya punya satu saudara biologis hasil persetubuhan Yusuf dan Miriam. Bukan Yusuf yang ke Mesir ya, tapi hasil persetubuhan Yusuf dan Miriam atau Yusuf dan Maria. Itu kan namanya si siapa jenenge? Yakov, yang kemudian disebut dengan Yakov atau Yakub Hasadik atau Yakub orang benar. Nah terus, tapi Yakub ini tidak pernah memusuhi saudaranya. Yesua tidak pernah. Pertanyaannya, kalau tadi saya katakan, Yusuf ditolak oleh orang-orang terdekatnya, yaitu ke-11 saudaranya. Yesua itu juga ditolak oleh keluarganya, orang terdekatnya. Saya mau tanya, kira-kira siapa yang dimaksud saudara atau orang terdekatnya Yesua itu siapa? Siapa? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Kenapa kok saya katakan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu sebetulnya keluarga terdekatnya Yesua itu kenapa? Saudara-saudaranya Yesua itu kenapa? Karena Miriam yang dipakai Bapak Yahweh untuk jalan kelahiran Yesua seperti manusia biasa. Miriam atau Maria itu berdarah apa? Berdarah Yahudi. Gitu loh saudara. Jadi kalau Miriam yang dipakai Bapak Yahweh untuk jalan kelahiran Yesua itu darahnya Yahudi, berarti orang-orang Yahudi itu sebetulnya juga saudaranya Yesua, itu juga keluarganya Yesua, tapi ternyata keluarganya Yesua itu juga menolak Yesua. Nah, tetapi kitab suci mencatat dua tokoh yang ditolak oleh keluarga atau orang terdekatnya ini pada akhirnya justru menjadi juru selamat. Yusuf itu jadi juru selamat untuk saudara-saudaranya. Pada waktu saudara-saudaranya kena masalah, kebingungan harus minta tolong sama siapa, akhirnya mereka minta tolong sama Yusuf, mereka nyembah-nyembah Yusuf. Dan Yesua, waktu itu Yusuf benci tidak sama saudara-saudaranya, saudara? Tidak, tetapi Yusuf itu justru menolong saudara-saudaranya. Sedangkan Yesua itu juru selamat seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, termasuk juru selamatnya orang-orang Yahudi. Sekalipun sekarang ini masih banyak orang-orang Yahudi yang menolak Yesua. Jadi kalau orang-orang Yahudi mau menerima Yesua, ya mereka akan diselamatkan. Tapi kalau mereka menolak Yesua, ya tidak akan diselamatkan. Ini persis seperti kisahnya Yusuf. Karena orang saudara-saudaranya Yusuf dulu sekalipun sudah meludah. Kamu perhatikan ya Yusuf, kami bersebelas tidak akan pernah sujud menyembah kamu. Itu kan sudah terlanjur meludah saya sebut. Tapi pada kenyataannya mereka tetap menyembah Yusuf. Itu artinya apa? Kalau orang-orang Yahudi itu mau percaya dan menerima Yesua, sama seperti ke-11 saudaranya Yusuf yang mau menerima Yusuf juga, maka orang-orang Yahudi itu akan diselamatkan. Tapi kalau orang-orang Yahudi menolak Yesua, sama seperti misalkan 11 saudaranya Yusuf menolak Yusuf, apakah akan diselamatkan, saudara? Tentu saja tidak. Jadi kalau orang Yahudi mau terima Yesua, ya akan diselamatkan. Tetapi kalau tidak mau menerima Yesua, kamu mau orang Yahudi pinter sekalipun, ya Yesua tidak akan pernah menyelamatkan kamu.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bulan Kislu ini bulannya mimpi, ada satu pelajaran yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Mimpikanlah apapun itu yang menjadi keinginan atau kerinduan saudara. Mimpikanlah yang saudara inginkan. Dan perhatikan, kalau Yusuf itu bisa sukses dengan mimpinya, kita pun juga pasti sukses dengan mimpi kita. Amin. Mungkin di sini saudara berpikir begini, tapi bagaimana Pak? Kalau nanti di tengah jalan ada orang yang mengatakan, mimpimu keduren, ngimpimu. Kakean turu iki, makanya ngimpi terus. Mimpimu itu muluk-muluk. Kira-kira kalau saudara mendengar kata-kata seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Langsung jungkruk, apa jenenge? Mengkeret. Ya. Wong omah iki njaluk 2M mosok iso sih. Kalau saya mau mengkeret, saya akan mau begitu. Ya, tapi saya percaya dengan kekayaannya Bapak Yahweh akan bayar rumah ini. Amin. Ya. Itu kalau saya, saudara. Secara jumlah segitu, saya tidak pernah pegang uang segitu. Orang akan mengatakan ngimpine muluk-muluk. Ya, bahkan tidak hanya bayar, tapi Bapak Yahweh akan bangunkan kehilat ini madep jalan Rinjani. Ya. Nah, bagaimana kalau saudara diomongi begitu? Ngimpimu itu dur-dur, keduren. Kini tiba loro lho kuwi. Ya itu kan seringkali ada orang yang mengatakan begitu. Ngimpimu keduren kini tiba loro lho kuwi. Kalau saudara diomongi begitu, saudara jangan mengkeret. Ya, jangan justru saudara lemah. Tetapi saya harus memberitahu, memang sebaiknya yang namanya mimpi kita, untuk cita-cita atau kerinduan kita apapun, itu tidak usah diceritakan siapa-siapa. Ya, enggak usah. Cukup kita cerita sama Bapak Yahweh saja. Ya, karena kalau Bapak Yahweh itu tidak mungkin muni. Ngimpimu, Galuh Sutresno keduren kuwi. Nek tiba grobiak loro lho kuwi Galuh Sutresno. Apakah Bapak Yahweh akan mau begitu? Tidak. Ya. Mau ngimpi setinggi apapun, Bapak Yahweh tetap akan bilang, yes, tinggal iman kita bagaimana. Ya. Dunia saja mengenal ungkapan apa? Kejarlah mimpimu setinggi apa? Setinggi Paragon? Tidak. Setinggi Queen City? Tidak. Tapi setinggi langit. Kenapa sih setinggi langit? Karena tidak ada satupun orang yang bisa menggapai langit. Ya. Loh, pesawat kan tekan langit. Lah itu kan baru tingkat berapa? Bapak Yahweh itu ada di tingkat keberapa kalau kitab suci katakan kediamannya? Tingkat ke-7, saudara. Ya. Jadi memang sebaiknya kalau kita punya mimpi apapun, itu tidak usah dicerita-ceritakan. Karena kalau kita pas ketemunya orang yang bisa memotivasi kita, mendukung support kita, jadi kita punya teman. Gitu loh, yang bisa menguatkan kita. Tapi nek ketemunya model gondes-gondes garangan-garangan kuwi bubar. Ya toh? Ngerti? Model gondes-gondes garangan-garangan, saudara ceritani mimpi saudara tinggi. Apa iso? Ya toh? Gondes garangan kan biasanya begitu. Gitu loh. Jadi hati-hati. Loh, bener apa enggak? Pernah ketemu orang begini enggak? Waktu saudara cerita aku ki kepinginan yo. Uripku ngene-ngene. Walah apa iso? Kowe sekolah wae ra lulus ngono. Garangan itu tidak tahu yang namanya Tuhan Elohim memakai orang bodoh. Ngerti saudara? Gondes dan garangan ini ora mudeng. Kalau Tuhan itu pakai orang bodoh gitu loh. Kenapa kok lebih senang Tuhan pakai orang bodoh? Karena yang pertama orang bodoh itu akan secara otomatis punya kerendahan hati. Yang kedua, orang bodoh itu kalau dibuat berhasil, dia tidak akan ngaku-ngaku ini karena usahanya, tetapi dia akan mengakui Bapak Yahweh yang membuat dia berhasil. Itu loh. Nah, orang-orang yang, maaf kata saya sebut SDM-nya rendah,
ya enggak paham dengan mimpi saudara yang tinggi-tinggi itu enggak paham. Gitu loh. Saya bersyukur saudara ya, dulu apa yang jadi mimpi saya untuk kehilat ini itu ditangkap oleh orang-orang sing duduk gondes-gondes garangan begini. Ya, satu di antaranya ditangkap oleh seseorang yang saya belum boleh sebutkan siapa orangnya sekarang. Tapi nanti pas acara peresmian pembukaan kehilat yang baru, saya akan bersaksi total. Ya, tetapi ada enggak yang juga menangkapnya dengan mode garangan, mode gondes-gondes itu? Ya ada, apa iso? Ada itu, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, maka saya hindari cerita-cerita dengan orang yang model begini-begini, saudara, karena tidak akan nyambung, tidak masuk. Jadi sekali lagi, kalau bulan Kislu, ini bulannya mimpi, mimpikanlah apa yang menjadi mimpi saudara. Amin. Mimpikanlah apapun yang saudara inginkan. Dan kalau Yusuf itu bisa sukses dengan mimpinya, kita pun juga mesti bisa sukses dengan mimpi kita. Karena kita dan Yusuf sama-sama percaya dan menyembah Tuhan yang sama atau tidak? Sama, kita sama-sama nyembah Bapak Yahweh. Dan nanti kalau sudah saudara sukses dengan mimpi saudara, saudara perhatikan baik-baik. Saya tunggu saudara di sini, ya. Saya tunggu saudara berdiri di sini. Karena apa? Karena saya yakin saudara yang sekarang ini memimpikan apapun untuk kehidupan saudara. Suatu saat nanti saudara pasti berdiri di tempat ini untuk menyaksikan mimpi-mimpimu yang sudah diberkati Bapak Yahweh. Amin. Tapi saudara mesti bayar pakai apa? Kesaksian, ya. Nek sudah diberkati itu sojo kabur. Saudara tidak diminta bayar pakai duit, tapi bayarlah dengan kesaksian. Amin. Sekarang ini saudara, sekarang ini juga ada orang-orang yang menceritakan pergumulannya kepada saya. Yang saya sebut pergumulan-pergumulan mereka, saya sebut dengan mimpi-mimpi mereka. Dan biasanya setelah saya mendoakan apa yang menjadi pergumulan atau mimpi mereka, saya selalu closing atau saya selalu menutup dengan mengatakan satu hal begini. Pak, Bu, suatu saat nanti Bapak dan Ibu pasti datang ke kehilat di sini, datang ke sini untuk menyaksikan mimpi Bapak dan Ibu yang sudah diberkati dan dikabulkan Bapak Yahweh. Selalu saya katakan seperti itu, saudara. Saya yakin, saya tunggu Bapak dan Ibu di Kehilat Mawar Syaron untuk menyaksikan mimpi-mimpi Bapak dan Ibu yang sudah diwujudkan Bapak Yahweh. Itu yang selalu saya katakan ke orang-orang yang selama ini banyak menceritakan pergumulan dan mimpi-mimpinya kepada saya. Jadi sekali lagi, kalau sekarang ini ada yang saudara impikan, supaya mimpi itu bisa terwujud, yang pertama atau satu di antaranya, bayangkanlah suatu hari saudara berdiri di tempat di mana saya berdiri ini, untuk saudara bersaksi menyaksikan bahwa mimpiku sudah diwujudkan Bapak Yahweh. Amin. Saudara percaya? Haleluya. Jadi kalau saudara percaya, saya tunggu kesaksian saudara di sini. Dan sampai jumpa di kesaksianmu suatu hari kelak, ketika mimpi-mimpimu sudah diwujudkan Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.